Halo, selamat datang di Video Wow. Mari dukung channel ini dengan like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dankeschön. Halo, kembali lagi di Video Wow. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan personal pronomen dan sein dalam kalimat. Baiklah, sebelum kita memulai membahas contoh kalimatnya, kita akan review terlebih dahulu personal pronomen yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, personal pronomen ini kita akan bahas berikut dengan pasangan sein-nya. Atau sein ini dalam bahasa Inggris seperti to be, is, am, atau are. Dan dalam bahasa Jerman, personal pronomen juga punya sein-nya masing-masing. Apakah teman-teman masih ingat personal pronomen yang sudah kita pelajari? Personal pronomennya atau kata gantinya ada ich, saya, du, kamu, er, dia laki-laki, sie, dia perempuan, dan es, itu. Kemudian wir, kami atau kita, er, kalian, sie, mereka, sie, anda. Jadi personal pronomennya ada ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, dan sie. Nah, untuk sie, anda, huruf depannya selalu huruf besar ya, untuk membedakan yang lainnya. Ich, du, er, sie, es. Es di sini seperti kata it dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian wir, ihr, sie, sie. Nah, dari setiap kata ganti ini punya sein-nya tersendiri. Oke, ada subjek ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, semuanya punya sein-nya. Ya. Oke, kita mulai. Ich pasangannya itu atau sein-nya itu adalah bin. Lalu du, bist. Er, sie, es, ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Sie sind. Pasangan to be atau sein-nya itu harus kita hafal ya, karena ini berlaku juga nanti dipakai ketika kita menggunakan tenses yang lain selain present. Nah, untuk er, sie, es ini punya sama, sein-nya adalah ist. Oke, er, sie, es, ist. Lalu pasangan sein yang sama itu wir, sind, sie, mereka, sind, sie, anda, sind. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Mudah ya teman-teman, dan ini semua harus kita hafalkan. Oke, sekarang kita akan buat contoh kalimatnya. Zum Beispiel. Yang pertama, kita tuliskan ich bin Frau. Ich bin Frau. Saya adalah Frau. Lalu yang kedua kita tuliskan contohnya adalah du bist sehr verständig, yang artinya kamu sangat rajin. Oke, kita perhatikan sein-nya. Du pasangan sein-nya adalah bist. Ich bin.
Selanjutnya adalah is Jan. Dia adalah Jan. Contoh berikutnya, sie is Julia. Dia adalah Julia. Selanjutnya kita tuliskan as is am besten. Itu adalah terbaik. As is am besten. Nah, as ini sama ya. Zainnya itu seperti dan sie. Selanjutnya, wir sind glücklich. Kami senang atau kami bahagia. Jadi glücklich di sini adalah kata sifat atau adjektif. Artinya senang, bahagia. Contoh berikutnya, ihr seid sehr nett. Nah, nett di sini adalah baik, ramah. Kalian sangat ramah atau sangat baik. Oke, selanjutnya adalah Sie sind Studenten. Sie pada kalimat ini maksudnya adalah mereka ya. Jadi artinya mereka adalah murid atau pelajar. Dan contoh yang terakhir adalah Sie sind schön, yang artinya adalah Anda cantik. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini kalian sudah bisa membuat kalimat sendiri? Mudah ya. Untuk kalimat yang menggunakan sein ini, kita menggunakan kata benda atau kata sifat ya. Nah, ini contohnya, ich bin faul. Ich pasangannya adalah bin. Kemudian du bist sehr beständig. Nah, du bist. Du pasangannya adalah bist dan kita bisa gunakan kata sifat beständig atau yang lainnya. Lalu is Jan. Nah, pasangan saya adalah is. Sie juga sama, dia perempuan. Sie is Julia. Dia adalah Julia. Kemudian as is am besten. As ini sama pasangan tubuhnya seperti sie dan sie. Kemudian wir sind glücklich. Nah, kita gunakan keterangannya adjektif glücklich. Kemudian ihr seid sehr nett. Ihr pasangannya adalah seid, jangan lupa. Selanjutnya adalah sie sind Studenten. Sie di sini adalah sie mereka, seine sind, kemudian sie sind schön, ya. Sie di sini Anda, seine juga sama sind. Oke, kita perhatikan lagi sein yang sama dimiliki oleh kata ganti sie dan s. Ya, ini sama, seinnya adalah is. Lalu kata ganti yang memiliki sein yang sama adalah wir sind. Kemudian sie sind dan sie sind. Sie mereka dan sie Anda. Kemudian yang berbeda adalah bin, bis, dan seid. Setelah kita membuat kalimat-kalimat ini, bagaimana menurut pendapat kalian? Mudah ya? Oke, kalimat menggunakan sein ini kita bisa menggunakan adjektif, kemudian keterangan yang lain, misalnya benda ataupun keterangan waktu, keterangan tempat. Dari formulanya, sein ini selalu menempati posisi yang kedua ya, kecuali jika dia kalimatannya dia akan menempati posisi yang pertama. Lalu setelah sein di posisi kedua, selanjutnya bisa diikuti dengan kata benda, kata sifat, keterangan waktu, dan lainnya. Kita perhatikan contoh yang lainnya ya. Misalnya kita akan bandingkan dengan bahasa Inggris.
Kita akan menuliskan Ich bin in meiner Klasse. Saya berada di kelas saya. Baiklah, dari contoh ini kita akan uraikan posisi dari tiap-tiap kata dalam kalimat berikut. Ich menempati posisi sebagai subjek, bin ini dia predikat dalam kalimat ini, kemudian in meiner Klasse ini sebagai keterangan. Ya, kita bandingkan sekarang dengan bahasa Inggris. Kita akan tuliskan terjemahnya. I am in my class. Kita uraikan. I menempati sebagai subjek, am predikat, dan in my class sebagai keterangan. Keterangannya di sini adalah keterangan tempat ya. Baiklah, kita lihat perbandingannya pada kedua kalimat ini. Posisi predikat bin dengan sama posisinya dengan am dalam bahasa Inggris. Lalu keterangannya kita perhatikan in meiner Klasse. Ini sama. Jadi kalimat-kalimat ini sama ya kayak bahasa Inggris. Jadi setelah sein kita bisa gunakan adjektif atau keterangan kata benda, keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita buat lagi contoh berikutnya. Es ist halb fünf. Lalu kita coba uraikan lagi posisi tiap-tiap kata dalam kalimat ini. Es menduduki posisi subjek, is predikat, dan halb fünf ini keterangan ya. Kita bandingkan dengan bahasa Inggris. It is a half past 4. It is at 4:30. Kemudian kita uraikan lagi, it sebagai subjek, is-nya predikat, dan at 4:30 ini sebagai keterangan waktu. Nah, yang my class ini keterangan tempat. Bagaimana teman-teman setelah kita membuat perbandingannya dalam bahasa Inggris? Nah, ini semua adalah contoh kalimat dengan menggunakan sein, dan kalimat-kalimat ini dalam bentuk present. Jika kita bandingkan dengan bahasa Inggris, kalimat-kalimat ini seperti kalimat nominal. Jadi, yang menjadi posisi atau yang menduduki sebagai predikat dalam kalimat pernyataan ini adalah auxiliary verb yang ditempati oleh to be, seperti to be, is, am, are. Nah, dalam bahasa Jerman itu kita kenal dengan sein. Untuk kalimat dengan menggunakan verben seperti bermain, masak, belajar, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kesimpulannya, setiap personal pronomen atau kata ganti mempunyai sein yang tersendiri. So, kita harus menghafalnya ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Danke sehr und bis bald.